Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang menggetarkan dan menginspirasi ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 16 sampai bab 2. Seketika suasana menjadi hening, semua orang terdiam. Sejak dulu tidak ada yang membantah perintah Tuan Yansen di kota surau ini, tapi hari ini, Dev yang terlihat biasa-biasa saja berani membantahnya. Wajah Tuan Yansen menjadi serius, kedua matanya menatap Dev dengan aura pembunuh. Navarro yang ada di samping sudah tertawa geli, dalam hatinya berteriak, bunuh dia, bunuh dia. Tuan Dev, kamu cepat minta maaf pada Tuan Yansen. Yuki bergegas menarik lengan baju Dev, dia sudah berkeringat dingin. Bocah, kamu berani membantah Tuan Yansen, cari mati. Bawahan Tuan Yansen yang ada di belakangnya meraung, dia melayangkan tinjunya ke arah Dev. Tuan Yansen, saya mewakili Tuan Dev meminta maaf kepadamu. Juan melihat bawahan Tuan Yansen turun tangan dan dia menjadi panik, tapi dia juga tidak berani memerintahkan bawahannya untuk turun tangan. Bahkan meskipun dia membuat perintah, belasan bawahannya itu tidak akan berani, dan tidak menjadi tandingan bawahan Tuan Yansen yang berjumlah ratusan orang, hal itu jelas-jelas akan membunuh keluarga Tanaka. Tuan Yansen hanya diam, dia mengabaikan Juan, juga tidak memerintahkan bawahannya untuk berhenti. Bawahan Tuan Yansen itu sangat kuat, hanya satu pukulan dari mereka kalau mendarat di tubuh Dev yang lemah itu, kalau tidak langsung membunuhnya pun setidaknya akan membuat dia cacat. Navarro dan Sana tertawa sinis menatap Dev, mereka senang melihat penderitaan Dev. Jackie dan Yuna juga sedang menonton sambil menertawai Dev, apalagi Jackie yang tadi ditampar hingga terbang, sampai sekarang dia masih merasa kesakitan, dan dia ingin lihat bagaimana Dev dihabisi oleh mereka. Dan saat tinju itu melayang hingga ke hadapan Dev mengulurkan tangannya dan menahan tinju yang bagaikan samsak pasir besar itu. Tidak peduli seberapa kuat tenaga yang dikerahkan oleh bawahan itu, dia tidak bisa menggerakkan tinjunya. Saat itu, semua orang yang melihatnya terkejut, bahkan Tuan Yansen sendiri juga tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Dev. Tapi saat dia melirik lagi, Tuan Yansen merasa kepalanya sudah hampir terbelah. Dia melihat cincin yang ada di tangan Dev, cincin kepala naga yang bertuliskan aksara Mandarin yang berarti perintah. Cincin pusaka naga, itu cincin pusaka naga. Orang yang mengenakan cincin pusaka naga artinya adalah penguasa kuil naga langit. Tuan Yansen terdiam, dia langsung berteriak marah, "Enyah kau, siapa yang menyuruhmu turun tangan?" Setelah berkata, dia melayangkan tendangan ke arah bawahannya sendiri. Tuan Dev, maafkan bawahaku yang tidak tahu diri, dan menyinggung Tuan. Tuan Yansen sibuk meminta maaf pada Dev, dia tidak menyangka kota surau yang kecil ini akan didatangi langsung oleh penguasa kuil naga langit. Perlu diketahui kalau kuil naga langit merupakan organisasi paling misterius yang ada di dunia, hanya satu pijakannya bisa menggemparkan dunia sebanyak 3 kali. Yayasan Nusantara milik Tuan Yansen juga sebenarnya milik kuil naga langit. Kuil naga langit memiliki total 13 pintu masuk di seluruh negara Arunika, dan Yayasan Nusantara adalah salah satunya, hanya saja tanpa perintah atau panggilan dari penguasa. Semua yayasan bergerak secara independen dan tidak boleh membocorkan identitas mereka. Maka Tuan Yansen hanya boleh menyapa Dev dengan sebutan Tuan Dev. Melihat Tuan Yansen yang tiba-tiba menunjukkan reaksi yang berbeda pada Dev membuat orang kebingungan, mereka menebak-nebak apa yang sedang direncanakan oleh Tuan Yansen. Bahkan Dev sendiri tampak sedikit kebingungan.
Saya tidak perlu meminta maaf lagi. Dev menatap Tuan Yansen dan bertanya dengan ragu. Tidak berani, saya tidak berani meminta Tuan Dev untuk meminta maaf. Apapun permintaan Tuan Dev, cukup sampaikan pada saya. Tuan Yansen terkejut dan segera menggelengkan kepalanya. Dibunuh pun dia tidak akan berani memerintahkan penguasa kuil naga langit untuk meminta maaf kepada orang lain. Saya sudah pernah bilang, kalau saya menghadiri pernikahan ini maka pernikahan ini tidak akan terjadi. Dev berkata dengan santai. Tuan Yansen mengangguk, dia membalikkan badannya dan berteriak mengumumkan, pernikahan hari ini dibatalkan, semuanya enyah dari sini. Tuan Yansen. Robert tercengang dan menatap Tuan Yansen. Kalau pernikahannya dibatalkan, maka keluarga Kintan akan menjadi bahan olokan seisi kota surau. Kosongkan tempat ini. Tuan Yansen tidak memperdulikan Robert dan memerintahkan agar tempat ini dikosongkan, ratusan bawahannya langsung bertindak. Para tamu yang sudah terkejut, sejak tadi pun segera berlari keluar dari tempat itu. Jackie dan Yuna yang awalnya ingin melihat Dev dipermalukan malah diusir keluar. Raut wajah Robert seketika menjadi murka, Navarro juga membelalak tidak percaya, wajahnya penuh kemarahan seolah tidak sabar untuk menelan Dev. Hari ini keluarga Kintan dipermalukan hingga titik ini, bagaimana mereka bisa bersosialisasi lagi ke depannya. Dev, kamu katak busuk. Walaupun hari ini sana dibatalkan, kamu juga jangan berharap dengan sifat sok sucimu itu, kamu selamanya tidak akan mendapatkan istri. Yasmin berteriak kesal dan marah pada Dev. Keluarga mereka bersusah payah mendapatkan Navarro Kintan sebagai menantu, tapi Dev malah datang mengacau dan merusak segalanya. Hal ini membuat Yasmin sangat kesal. Dev, kamu kira kamu bisa menghentikanku menikahi Navarro? Jangan mimpi, saya sudah tidak memiliki perasaan padamu sedikit pun, jangan menjeratku. Sana memelototi Dev, tatapan matanya penuh kebencian dan sama sekali tidak menyisakan perasaannya lagi. Saya menjeratmu. Dev mencibir, seingatku, kalian yang memaksaku untuk menghadiri resepsi pernikahan kalian, saya sudah mengatakan pada kalian, kalau saya menghadirinya maka pernikahan ini akan batal. Kamu, Sana menggertakkan giginya dan menatap Dev dengan marah. Sana, jangan pedulikan dia, katak ini sengaja memprovokasimu, sengaja agar kamu berbicara padanya, lihatlah gayanya yang seperti anjing penjilat itu, bekas narapidana sepertinya pasti akan melajang seumur hidup. Yasmin menarik Sana dan mengutuk Dev dengan cacian dan makian. Tuan Dev, kalau Anda tidak keberatan, bisakah saya menjadi pacarmu? Di saat Yasmin selesai mengutuk Dev, dan mengatakan seumur hidup dia akan melajang dan tidak akan mendapatkan pacar, Yuki melangkah maju dan bertanya dengan serius pada Dev. Seketika, Dev terpana dan terdiam di tempat, dia tidak menyangka Yuki akan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Perlu diketahui kalau Yuki adalah nona dari keluarga Tanaka, dia adalah penerus keluarga Tanaka di masa depan. Mendengar ucapan Yuki, Yasmin dan Sana langsung membeku, ini jelas-jelas sedang menampari mereka, apalagi Yasmin yang barusan mengatakan Dev terlihat seperti katak, dan tidak akan mungkin mendapatkan pacar, malah harus menyaksikan pernyataan cinta dari Nona Yuki. Sana mengepalkan tangannya dengan erat, wajahnya merah padam. Tadi dia baru mengatakan pada Dev untuk tidak menjeratnya, tapi hanya berkedip saja, Dev sudah mendapatkan pernyataan cinta dari Nona Yuki. Kalau dibandingkan dengan Nona Yuki dari keluarga Tanaka, Sana itu tidak ada apa-apanya. Nona Yuki, bisakah kamu memberiku waktu 2 hari untuk memikirkannya? Saya belum siap. Dev berkata pada Yuki dengan senyum terharu. Dia tahu Yuki mengatakan itu untuk membelanya, dan mempermalukan Sana dan Yasmin. Tapi, seorang gadis merelakan reputasinya demi membela dirinya, membuat Dev merasa sangat terharu. Tuan Dev, saya akan berusaha keras, agar kamu bersedia menerimaku. Yuki tersenyum kecil. Pada saat anggota keluarga Kintan, juga Sana sekeluarga sudah pergi, Navarro masih menatap Dev seperti ingin menelannya, dia tidak bisa membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja.
Juan dan Yuki juga dipersilahkan meninggalkan tempat oleh bawahan Tuan Yansen. Aula pernikahan itu kosong dalam sekejap, hanya tersisa Dev dan orang-orang dari Yayasan Nusantara. "Kamu mau apa? Langsung saja," Dev berkata. Dia melihat Yansen mengosongkan ruangan ini, pasti ada sesuatu. Tapi Dev tidak menyangka, perkataannya tadi membuat Yansen langsung bersujud di hadapannya, diikuti oleh ratusan orang dari Yayasan Nusantara. Hal ini benar-benar membuat Dev kebingungan. Dia tidak tahu apakah Tuan Yansen salah makan obat atau bagaimana. Hamba, Yansen Herlambang, penguasa Yayasan Nusantara, memberi hormat kepada penguasa. Memberi hormat kepada penguasa, ratusan orang dari Yayasan Nusantara juga serempak berteriak. Itu langsung mengejutkan Dev, dia sendiri bahkan tidak mengetahui penguasa apa yang mereka maksud. Kalian sepertinya salah orang. Saya bukan penguasa." Dev menggelengkan kepalanya. Orang yang memakai cincin pusaka naga, adalah penguasa kuil naga langit, tidak mungkin salah. Yansen berkata. Bam. Perkataan Yansen langsung menyadarkan Dev. Saat dia di penjara, Ryu mengatakan kalau dia adalah penguasa kuil naga langit, lalu dia memberikan sebuah cincin kepadanya. Sepertinya karena melihat cincin itu membuat Yansen menganggap dia adalah penguasa kuil naga langit. "Maksudmu, karena cincin yang kupakai ini?" Dev melepaskan cincin itu dan menanyakannya pada Yansen. "Benar, ini adalah cincin pusaka naga dari kuil naga langit. Dalam ajaran kuil naga langit, orang yang memakai cincin ini adalah penguasa kuil naga langit." Yansen mengangkat kepalanya dan menatap cincin yang dipakai oleh Dev. "Kalian semua berdirilah." Melihat Yansen dan ratusan orang berlutut di hadapannya, Dev merasa canggung, dan segera melambaikan tangannya. "Terima kasih Tuan." Yansen dan ratusan orang dari Yayasan Nusantara bangkit berdiri. "Saya beritahu padamu, saya bukan penguasa, cincin ini diberikan seseorang padaku, kalian salah orang." Dev menjelaskan. "Kami hanya mengenali cincin pusaka naga, tidak mengenali orang, karena kamu memakai cincin pusaka naga, itu artinya kamu adalah penguasa kami." Yansen berkata dengan hormat. Dev kehabisan kata-kata, kelihatannya Ryu sengaja mewariskan jabatan penguasa ini kepadanya. "Lalu kalian adalah orang-orang dari kuil naga langit?" Dev bertanya. "Benar. Kuil Naga Langit memiliki 13 pintu secara keseluruhan, dan Yayasan Nusantara merupakan salah satunya. Hanya saja, saya dan penguasa yayasan lainnya tidak terlalu akrab dan jarang berhubungan, kecuali mendapat perintah dari penguasa. Kalau tidak, kami tidak boleh membocorkan identitas kami begitu saja." Yansen menjelaskan. Setelah mendengar penjelasannya, Dev terdiam. Hanya Yayasan Nusantara saja bisa menggetarkan seluruh kota Surau. Kalau ada 13 yayasan, maka kekuatan kuil naga langit benar-benar menakutkan. "Penguasa, selain 13 yayasan yang ada di negara Arunika, masih banyak yayasan lain yang tersebar di berbagai belahan dunia. Hanya saja untuk informasi spesifiknya saya tidak tahu karena saya masih tergolong berjabatan rendah." Setelah Yansen menyelesaikan perkataannya, Dev menjadi lebih kaget lagi. Masih banyak yayasan lain yang tersebar di berbagai belahan dunia, hebat sekali. Dia sebenarnya masih belum mengerti, Ryu yang dia temui di penjara terlihat begitu lemah dan aneh, tapi ternyata dia sangat hebat. Dev yang sekarang sebenarnya sedikit tidak sabar untuk menunggu tanggal 15 bulan 7 menurut penanggalan lunar, sepertinya pada saat itu dia akan semakin mengerti tentang kuil naga langit. Setelah sesaat, Dev mengibaskan tangannya dan berkata, "Kalian semua pulanglah, kalau ada urusan saya akan mencari kamu." "Siap." Yansen membungkuk dalam-dalam. Yansen membawa orang-orangnya pergi, dan Dev masih tetap di sana. Dia belum bisa menenangkan dirinya, begitu banyak yang terjadi dalam sekejap dia masih belum bisa menerimanya. Saat itu, di ruangan kantor lantai teratas Hotel Sawasdi, Juan dan Yuki belum meninggalkan hotel, dan datang ke ruangan kantor di lantai teratas. Hotel ini adalah bisnis keluarga Tanaka, dia bisa kemanapun yang dia suka. "Yuki,
perkataanmu pada Tuan Dev barusan, apakah itu serius? Juan bertanya pada Yuki. Perkataan apa? Yuki pura-pura bodoh, seolah tidak mengetahui apapun. Jangan berlagak bodoh, tidak ada yang mengenali putrinya lebih baik daripada ayahnya, kamu kira saya tidak tahu apa isi hatimu? Juan tersenyum datar. Ayah, tadi saya mengatakan itu hanya untuk membantu Tuan Dev, saya baru bertemu dan mengenalnya, mana mungkin menyukainya. Yuki memutar bola matanya dengan malas, tapi wajahnya tersipu merah. Tuan Dev juga tidak buruk, penampilannya lumayan, pengetahuannya tentang pengobatan dan medis juga tinggi, hanya saja saya tidak tahu bagaimana menurut sisi Tuan Dev. Juan memiliki kesan yang sangat baik terhadap Dev, tapi kalau untuk dijadikan menantu keluarga Tanaka, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan medisnya, apalagi Juan hanya memiliki seorang putri, seluruh kekayaan keluarga Tanaka akan diwariskan kepada Yuki, dan saat itu Yuki harus memiliki seseorang yang bisa membantunya mengurus bisnis-bisnis ini. Ayah, kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak. Yuki memalingkan wajahnya dan tidak mau menghiraukan Juan. Sebenarnya dalam hati Yuki, dia juga memiliki kesan yang sangat baik terhadap Dev, apalagi saat menghadapi Tuan Yansen tadi, Dev mendorongnya ke samping dan berjalan menghadang di depannya membuat dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tuan Juan, Tuan Yansen sudah membawa orang-orangnya pergi, dan Tuan Dev juga sudah meninggalkan hotel. Manajer hotel itu memasuki ruangan kerja dan melaporkan pada Juan. Ya, saya sudah tahu. Juan menganggukkan kepalanya dan berkata pada Yuki, Yuki, daftar bahan obat yang dibutuhkan oleh Tuan Dev, cepat kamu siapkan, lalu kamu utus orang untuk melindungi Tuan Dev diam-diam, saya yakin keluarga Kintan tidak akan membiarkannya begitu saja. Baik. Yuki mengangguk dan segera mengurusnya. Dev meninggalkan hotel Sawasdi dan menuju ke rumah, sekarang hari sudah siang, ibunya pasti sedang menunggunya. Dan saat dia sampai di rumah, dia melihat orang tuanya yang sudah duduk di meja makan, yang penuh hidangan dan menunggunya. Itu Dev kan? Mendengar suara pintu dibuka, Celin segera menanyakan. Iya Bu, ini saya. Dev bergegas menghampiri dan memapah Celin. Lihatlah anak ini, baru pulang saja sudah keluyuran entah kemana, ayahmu sudah sejak tadi menyiapkan sayur dan menunggu kamu untuk makan. Celin menceramahi Dev namun hanya senyuman yang ada di wajahnya. Ibu, saya ada sedikit urusan tadi. Dev menjelaskan, lalu ayahnya, Edward, berjalan keluar dari dapur, rambut Edward sudah memutih, wajahnya keriputan, perubahan jelas terlihat padanya. Sudah pulang ya? Saat melihat Dev, Edward merasa sangat tersentuh, tapi dia menahan perasaannya dan tidak menunjukkannya, dia hanya bertanya dengan santai kepada Dev. Iya. Dev mengangguk, matanya sudah memerah. Ayahnya dulu adalah seorang karyawan yang berpenghasilan tinggi, dia juga termasuk pegawai yang terpuji, dan mengenakan setelan jas setiap harinya, semangatnya seakan tidak pernah pudar, tapi sekarang, hanya dalam jangka waktu 3 tahun, dia seperti bertambah 10 tahun, sama sekali tidak memiliki semangat yang dia miliki dulu. Cepat makan, nanti sayurnya dingin. Edward berkata, sambil meletakkan semangkok nasi di depan Dev. Perlu diketahui kalau Edward adalah orang yang memegang teguh prinsipnya, dia tidak pernah mengambilkan nasi untuk Dev, apalagi mengurus urusan dapur, tapi sekarang semuanya sudah berubah, situasinya membuat dia mau tidak mau harus berubah. Saat mereka sekeluarga makan, Edward tidak mengatakan apapun, Dev juga tidak bersuara, di hadapan ayahnya, Dev sedikit ketakutan, tapi Celin malah tidak berhenti mengoceh. Dev, kamu sudah pulang sekarang, carilah sebuah pekerjaan yang layak, lalu cari seorang pacar, meskipun keluarga kita kekurangan, tapi kalau kalian berdua bekerja dengan baik, semuanya pasti akan jadi lebih baik. Ayahmu menyapu jalanan juga bisa mendapatkan sedikit uang, nanti saya akan meminta pada bibi keenam untuk mencarikanmu pasangan, janda juga tidak masalah, nanti kalau sudah menikah dan punya anak, semuanya akan jadi lebih baik.
Kamu juga jangan pergi mencari sana lagi, dia sudah menjadi nyonya muda di keluarga Kintan, kita tidak akan sanggup mengatasinya tapi kita bisa menghindarinya. Kali ini kamu harus ingat, jangan bertindak gegabah, kalau kamu masuk penjara lagi nyawa ibumu ini pun akan ikut lenyap. Celin mengoceh panjang lebar, dan Dev hanya mengangguk. Setelah makan, Dev berinisiatif membereskan peralatan makan, dan Edward mengganti seragam petugas kebersihan dan bersiap berangkat kerja. Ayah, kamu jangan pergi menyapu lagi, karena saya sudah pulang, urusan rumah biar saya saja yang urus. Dev berkata sambil mengeluarkan sebuah kunci, saya punya seorang teman yang memiliki rumah kosong yang tidak dipakai, dan meminjamkannya padaku, kita bereskan lalu tinggal di sana. Rumah ini sudah terlalu tua dan bobrok, lingkungannya juga tidak baik, Dev ingin ayah dan ibunya tinggal di perumahan Bumi Indah, tapi dia tidak berani berkata sejujurnya, hanya berani mengatakan kalau temannya meminjamkan rumah itu kepadanya. Mengenai kartu ATM yang berisi uang 10 miliar pun Dev tidak berani memberitahu orang tuanya, dia belum menemukan cara untuk memberitahu asal-usul uang ini kepada mereka. Lalu apakah dia harus bercerita kalau selama 3 tahun dia di penjara, dia berlatih ilmu dewa dan sudah menjadi penguasa kuil naga langit. Takutnya setelah dia berkata seperti itu, orang tuanya akan langsung mengurungnya dan menganggapnya gila. Rumah temanmu, ada di mana? Celin bertanya dengan penasaran. Di perumahan Bumi Indah. Dev sebisa mungkin berkata dengan nada tenang. Apa? Celin dan Edward sama-sama kaget dan berteriak. Perlu diketahui kalau perumahan Bumi Indah merupakan kompleks perumahan terkecil dan termahal di kota Surau, yang bisa tinggal di sana hanyalah para konglomerat, bahkan kalau Edward tidak kehilangan pekerjaannya pun, bekerja 100 tahun pun belum tentu sanggup membeli rumah di perumahan Bumi Indah. Teman dari mana itu? Kenapa dia bisa meminjamkan rumah semahal itu padamu? Edward menatap Dev dengan dingin dan bertanya. Itu, dia hanya seorang temanku. Dev menjawab dengan samar-samar. Edward mendengus, kamu kira saya dan ibumu ini bodoh ya? Membohongi kami seperti ini, kamu mana mungkin punya teman seperti itu, dan mana mungkin ada orang yang meminjamkan rumahnya di perumahan Bumi Indah kepadamu, sepertinya di penjara kamu belajar hal-hal buruk. Kalau kamu sudah pandai berbual, segera cari pekerjaan, jangan terus mimpi di siang bolong. Setelah berkata Edward pun berangkat kerja, dia tidak mempercayai Dev dipinjami rumah di perumahan Bumi Indah. Ayah saja belum melihatnya kenapa mengatakanku membual. Saya sudah sebesar ini, apakah begitu susah untuk mengakuiku sekali saja? Hari ini saya pasti akan membawa kalian pindah ke sana. Dev berteriak. Dari kecil hingga sekarang, Edward tidak pernah memujinya, walaupun Dev mendapatkan prestasi baik saat kuliah maupun terpilih menjadi ketua dewan siswa, itu semua tidak mendapatkan pengakuan dari Edward, mungkin ini merupakan cara Edward mendidik anak. Sudah. Celin membujuk mereka, suamiku, kamu ini juga, anakmu baru saja bebas, apakah kamu tidak bisa mengatakan hal-hal yang enak didengar? Celin mengoceh pada Edward, lalu berkata pada Dev, ibu percaya padamu, ayo bawa ibu ke perumahan Bumi Indah untuk melihat-lihat, saya belum pernah ke sana. Bu, saya akan segera memanggil taksi, sekalian membereskan barang-barang di rumah. Setelah berkata Dev berjalan keluar, dan saat melewati Edward, dia berbisik, ayah, saya benar-benar tidak berbohong padamu, kalau kamu ikut denganku kamu akan percaya. Setelah Dev berlalu, Edward ragu-ragu sejenak lalu melepaskan seragamnya. Area perumahan Bumi Indah. Petugas keamanan berdiri di kedua sisi, satu dengan kepala terangkat tinggi, menjadi penjaga keamanan di sini adalah hal yang sangat terhormat, kalau tidak mempunyai koneksi, tidak akan bisa masuk kemari. Sebuah taksi melaju lalu berhenti di depan pintu masuk perumahan Bumi Indah. Seorang petugas keamanan melihat ini dan merasa aneh, dia bergegas keluar dan menghentikan taksi itu. Kalian datang kemari untuk apa?
Petugas keamanan itu bertanya dengan aneh. Dia sudah bekerja di sini selama 3 tahun dan belum pernah menemui orang yang datang ke perumahan Bumi Indah dengan taksi. Orang yang bisa tinggal di sini semuanya konglomerat, dan punya banyak mobil di rumah, bahkan supir pun lebih dari satu. Kami penghuni di sini. Dev turun dari kursi penumpang dan berkata dengan penuh hormat kepada petugas keamanan itu. Penghuni. Petugas keamanan itu menilai Dev dari penampilannya lalu melihat ke arah orang tua Dev yang ada di dalam taksi lalu tersenyum sinis. Orang sepertimu sudah banyak kutemui. Kalau ingin datang melihat-lihat perumahan Bumi Indah, lihat dari luar saja, orang luar tidak boleh masuk ke dalam. Maksud petugas keamanan itu sangat jelas, dia tidak percaya kalau Dev adalah penghuni. Tidak peduli dari penampilan Dev, atau kedua orang tuanya yang ada di dalam taksi, mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sanggup membeli rumah di perumahan Bumi Indah. Karena perumahan Bumi Indah memiliki pemandangan yang sangat cantik, banyak orang yang berusaha masuk ke dalam dengan berkata kalau mereka adalah penghuni, lalu masuk ke dalam dan berkeliling, seperti sedang berwisata, dan petugas keamanan ini juga menganggap Dev adalah orang seperti itu.